Jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Makmurkan masjid, ramaikan masjid, rapatkan saf. Sekali lagi, rapatkan saf ketika sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah memasuki tahun kedua dari mewabahnya virus corona di seantero jagat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lalu bagaimanakah kita mensikapi wabah atau taun yang ada saat ini? Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, perlu digarisbawahi bahwasanya yang namanya taun atau wabah biasanya itu hanya mencakup satu wilayah saja, tidak secara global, semuanya kena tanpa terkecuali. Nah, berarti ini perlu dipertanyakan, big question, tanda tanya besar. Apakah corona ini termasuk taun atau wabah atau hanya konspirasi global? Banyak sekali pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa corona ini merupakan konspirasi bisnis lah, politik lah, dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali tidak murni bahwa virus ini merupakan virus yang memang sengaja dari alam, bisa jadi ada campur tangan manusia di dalamnya. Lalu bagaimana kita mensikapi hal ini selaku muslim? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa apabila kita berserah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, Allah sebagai tempat perlindungan kita, insya Allah kita akan terjaga dari segala mara bahaya. Yakin, tingkatkan iman. Kalau iman kita kuat, insya Allah imun akan dengan sendirinya kuat. Terhindar kita dari mara bahaya. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Karena belum lama ini sempat terjadi informasi yang mengatakan masjid mau ditutup kembali. Walaupun akhirnya kemudian direvisi bahwa itu tidak benar, hanya lebih memperketat protokol kesehatan di rumah-rumah ibadah. Sekali lagi, di tengah kondisi wabah yang ada saat ini, jangan jauh-jauh dari masjid. Apalagi sampai menutup masjid, na'udzubillah. Jangan. Para sahabat ketika dilanda ketakutan terhadap satu apapun permasalahan, maka para sahabat ini tempat berlindungnya, tempat berlarinya adalah masjid. Bahkan di dalam hadis banyak sekali referensi hadis yang menyatakan apabila Allah hendak menurunkan satu azab kepada satu kaum, Allah melihat ahlul masjid. Masih ramai enggak nih masjidnya? Masih takmirnya, masih syiarnya masih ada enggak? Kalau masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah tunda azab. Di dalam hadis riwayat Baihaqi, Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, yaqulullahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, inni la uhammu bi ahlil ardi azaban. Ketika aku akan mengazab satu tempat di muka bumi ini, fa iza nazartu ila ummari buyuti. Yang pertama kata Allah, aku akan lihat apakah masih ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fi. Apakah masih ada orang-orang yang berkasih sayang satu sama lainnya karena aku, wal mustaghfirina bil ashar. Dan apabila masih ada orang-orang yang meminta ampun atas dosa-dosanya kepadaku, saraftu anhum, maka akan aku jauhkan azab dari mereka. Sekali lagi, jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Makmurkan masjid, ramaikan masjid, rapatkan saf. Sekali lagi, rapatkan saf ketika sholat berjamaah. Kalaulah tubuh manusia ini mengandung gelombang listrik, umpamanya satu orang ini mempunyai 5 watt energi elektromagnetik elektriknya di dalam tubuhnya.
Ketika ia berjamaah, kata Rasulullah, sawwu sufufakum, lurus rapatkan, bahu-bahu mereka menempel. Maka apabila ada 100 orang berjamaah, rapat safnya, yang tadinya 5 watt, ketika 100 orang nempel jadi 500 watt. Virus corona terbakar. Bukan malah menjaga jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nauzubillah. Mau kemana? Ini beda bab, beda pasal antara merapatkan, meluruskan saf dengan ta'un. Beda bab. Kalaulah ta'un, perintahnya adalah yang di luar jangan ke dalam, yang di dalam jangan keluar. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, sekali lagi, ramaikan masjid, rapatkan saf-saf kita. Karena musuh-musuh Islam Dajjal laknatullah alaih akan bertepuk tangan, akan bersorak gembira ketika melihat umat Islam safnya sudah renggang, safnya sudah jauh. Sekali lagi, yuk, tempatkan sesuatu permasalahan pada porsinya. Jangan ketakutan yang berlebihan. Nanti yang ada kita meninggal bukan karena ta'un, bukan karena corona. Kita meninggal karena ketakutan dan kebodohan kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.